disebut, nggak ada ya. Mau mancung mau pesek ya tetap ya. Tetapi kalau misalnya tidak mengapa ya, sholatnya sah. Baik, ini 7 anggota sujud yang tidak boleh Bapak Ibu. Nah ini perhatikan ya, waktu itu saya sampaikan ini, tolong diperhatikan. Yang tidak boleh itu adalah 7 anggota tubuh ini tidak menempel ke lantai salah satunya, tetapi bertopang ke tubuh yang lain. Nah, itu nggak sah sholatnya, batal, nggak sah. Contoh, ketika kaki itu kan sujud itu kan jari kaki kanan, jari kaki kiri. Ternyata salah satu kakinya itu tidak menempel ke lantai, ternyata ditopangkan ke kaki berikutnya. Kan ada orang sujud itu anggap kedua telapak tangan saya ini kaki, itu ditopangkan begini. Nah, ketika sujud, entah sholatnya karena malas atau apa, ditopangkan. Nah, kecuali kalau terkondisikan, gatal, misalnya kaki satunya menggaruk begini, lain soal, terkondisikan. Ini enggak, ditopangkan gini. Nah, itu enggak sah. Enggak sah. Sholatnya tidak sah. Karena yang sah 7 anggota tubuh menempel. Wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Al-Hikmah Gayung Sari, Surabaya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk mengoptimalkan ibadah di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, kita malam hari ini telah memasuki Yaumul Jumu'ah, hari Jumat, hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, hari di mana Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari surga, hari di mana taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah,
dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam alaihi salam. Hari di mana Allah jadikan hari itu sebagai salah satu nama surat dari surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Jumu'ah. Hari di mana seorang muslim yang wafat pada hari itu, maka kematiannya tercatat sebagai husnul khatimah dan terhindar dari fitnah kubur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan ia dijaga oleh Allah, terpelihara dari fitnah kubur. Fitnah kubur maksudnya pertanyaan-pertanyaan kubur. Maka orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, dia memiliki keutamaan dari Allah, kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Namun tentunya semua bergantung pada amal soleh yang ia lakukan semasa hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini, malam Jumat, dan esok hari Jumat, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak membaca solawat kepada Nabi, termasuk memperbanyak doa kepada Allah di hari Jumat, khususnya ba'da sholat asar hingga menjelang matahari terbenam. Karena doa di saat itulah doa yang tidak tertolak. Begitulah sabda Nabi yang sahih. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Kamis pekan yang pertama di Masjid Al-Hikmah. Materinya adalah ensiklopedi salat menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menukil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Salatul Mu'min Mafhumun wa Fadail wa Adab wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyah fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Baik, pada kajian kita terakhir bulan yang lalu, kita sudah masuk pada sifat sholat Nabi nomor 24 sampai 33, tapi belum tuntas. Jadi ada 10 hal yang akan kita bahas. Nomor 24 sampai 33. Apa itu? Nomor 24, sujud adalah rukun sholat. Sujud termasuk rukun sholat. Nomor 25-nya, hukum sujud di atas alas lantai atau penghalang seperti karpet, sajadah, dan lain-lain. Yang ke-26, cara turun sujud. Bagaimana tata cara turun dari berdiri iktidal menuju sujud. Ini nomor 26. 27, 7 anggota sujud yang harus kita tempelkan ke lantai saat sujud. Apa saja 7 itu? Nanti kita bahas. Yang ke-28, tata cara sujud sesuai sunnah. Yang ke-29, bacaan sujud. Yang ke-30, cara bangkit dari sujud menuju berdiri. Ini nomor 30. Nomor 31-nya, memperbanyak doa ketika sujud. 32, larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Nggak boleh baca Al-Quran ketika ruku maupun ketika sujud. Dan yang terakhir, yang ke-33, hukum berdoa dengan selain bahasa Arab ketika sholat.
Jadi ketika sujud dia membaca doa-doa dengan bahasa Indonesia. Bagaimana hukumnya? Nanti kita akan bahas ini. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembicaraan kita kurang lebih 10 poin seputar sujud Bapak Ibu. Kita bahas untuk mereview dari apa yang sudah kami sampaikan bulan yang lalu. Nomor 24 langsung, sujud adalah rukun sholat. Ya, sujud termasuk rukun sholat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, saya yakin Bapak Ibu masih ingat, surat apa yang mendasarinya Bapak Ibu? Surat nomor 22, Al-Hajj ayat 77. Sujud termasuk rukun sholat. Itu ada dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 77. Bahkan bukan hanya dalam Al-Quran Bapak Ibu, dalam hadis Nabi, terutama disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, riwayatnya Al-Bazzar, nomor hadis 539. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu salasatu aslasin. Salat itu ada 3 bagian. Tuh, Nabi sendiri yang membagi. Salat itu dibagi 3. Pertama kata Nabi, at-tuhuru sulus. Yang kedua, warruku'u sulus. Yang ketiga, wassujudu sulus. Yang pertama bersuci sepertiga. Rukuk sepertiga. Sujud sepertiga. Sepertiga kali 3 berarti 1 bagian. Rukuk, mohon maaf, toharo, maksudnya bersuci di sini, wudhu atau tayamum, termasuk rukuk dan sujud. Sujud masuk bagian. Sehingga kata Nabi, faman addaha bihaqqiha qubilat minhu wa qubila minhu sairu amali. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan dengan memenuhi hak-haknya, maka diterima sholatnya. Wudhunya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, diterima sholatnya. Intinya sholat itu ini 3. Intinya itu wudhu, mohon maaf, bukan hanya wudhu, toharo ya, toharo, terus rukuk dan sujud. Terus kata Nabi, dan sisa amalnya yang lain juga diterima. Masya Allah. Tetapi berikutnya kebalikannya, waman ruddat alaihi salatuhu rudda alaihi sairu amali. Barang siapa yang sholatnya ditolak, mungkin wudhunya salah, atau mungkin rukuknya salah, atau mungkin sujudnya salah, maka sisa amalnya yang lain ditolak. Jadi sholat ini penentuan Bapak Ibu. Sholat ini adalah barometer atas amal-amal ibadah yang lain. Oleh karena itu, maka penting belajar sholat ini. Makanya dalam Al-Quran gak usah kaget, sholat itu mesti digandengkan dengan ibadah yang lain. Sholat dengan zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Loh, sholat dengan sabar. Wasta'inu bisobri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat dengan ibadah kurban, Idul Adha. Yaitu, fasolli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar. Seakan-akan ibadah yang lain itu gak akan diterima kalau orangnya tidak sholli, tidak sholat. Ini menunjukkan penting belajar sholat. Kita lanjutkan. Berarti sujud termasuk rukun sholat. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan dalam hadis yang bikin kita merinding. Riwayatnya riwayat Al-Bazzar. Kalau tidak salah, naam, disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 529. Nabi bersabda, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa matuqbalu lahu salatun. Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan sholat selama 60 tahun, sholat 60 tahun, satu pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Bisa jadi dia menyempurnakan ruku' tapi tidak menyempurnakan sujud. Wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Bisa jadi dia menyempurnakan sujud
tetapi dia tidak menyempurnakan rukuk. Makanya rukuk dan sujud ini penting. Jadi sekali salah bahaya ini. Makanya mari kita pelajari. Jadi itu nomor 24 ya, sujud termasuk rukun sholat. Bahkan para alim ulama sepakat, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, was-sujudu fardun binashin al-kitabi wasunnani wal ijma. Sujud itu hukumnya wajib berdasarkan nas Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma para sahabat dan para ulama. Kita lanjutkan. Nomor 25. Hukum sujud di atas alas lantai atau penghalang. Sujud di atas karpet, sujud di atas sajadah. Intinya boleh Bapak Ibu. Intinya boleh. Intinya diperbolehkan. Ya boleh, tidak dilarang. Nah, baik, itu nomor 25. Yang nomor 26, cara turun dari sujud. Nah, bagaimana cara turun dari sujud? Setelah i'tidal, ketika kita akan sujud, kita letakkan lutut dulu baru tangan, atau tangan dulu baru lutut. Maka ini ada khilafiyah, ijtihadiyah, Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu dipermasalahkan, dua cara ini ada dalilnya. Jadi bagi panjenengan yang ketika i'tidal mau sujud, mendahulukan lutut, baru kedua tangan, boleh, nggak apa-apa. Siapa yang melakukan ini? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saya bacakan riwayat At-Tahawi dari Alqamah dan Al-Aswad rahimahullah. Aku mengingat radhiyallahu anhuma, maksud saya, aku mengingat cara sholatnya Umar bin Al-Khattab. Beliau turun sujud setelah ruku dengan bertumpu pada lututnya sebagaimana onta yang meringkuk. Beliau meletakkan lututnya lebih dahulu, kemudian tangannya. Gak apa-apa. Ini cara yang dipakai sahabat Umar radhiyallahu an. Boleh. Kan kita disuruh mengikuti dua sunnah. Nabi kan sebelum wafat, Nabi berwasiat. Wasiat Nabi menyebabkan semua para sahabat berlinang air mata, menangis karena wasiat perpisahan. Nabi mengatakan orang-orang yang hidup setelah aku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Agar mereka tidak berselisih, Nabi memberikan solusi. Way out, jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Tamassaku biha wa adzu 'alaiha bin nawajid. Peganglah, gigitlah kedua sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya pegang erat-erat. Berarti ini menunjukkan kalau kita berbicara tentang sunnah, mendengar kata sunnah, sunnah itu ada dua. Sunnah Rasul, sunnah para sahabat. Termasuk terawih, 23 rakaat. Saudara-saudara kita yang terawih lebih dari 11 rakaat. Maka mereka mengikuti sunnah para sahabat. Sedangkan Nabi tidak pernah lebih dari 11. Kita yang sholat 11 ikut Nabi, sunnah Nabi. Mereka yang mengikuti, yang melakukan 23 rakaat, mereka mengikuti jejak para sahabat. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang salah. Yang salah yang tidak sholat tarawih, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Jadi nggak perlu dipeributkan yang seperti ini, karena khilafiyah saja. Boleh lutut dulu. Adapun Bapak Ibu, pendapat yang kuat adalah tangan dulu baru lutut. Mana dalilnya? Dalil riwayatnya adalah Bukhari secara mu'allaq. Nah, bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Dawud, yaitu nomor hadisnya adalah 846, ya, yaitu dikatakan dari Nafi rahimahullah, dia berkata, kana Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kana Ibnu Umar yudha'u yadaihi qabla rukbataihi. Ibnu Umar dahulu meletakkan kedua tangannya dulu sebelum kedua lututnya. Nah, bahkan ada lagi, yaitu hadis yang lain. Dikatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabruku al-ba'iru wal yadha yadaihi qabla rukbataihi."
Jika kalian sujud, maka jangan turun sujud seperti meringkuhnya onta. Hendaknya ia letakkan tangannya dulu sebelum lututnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dua cara ini diperbolehkan. Boleh lutut dulu, boleh kedua tangan dulu. Baik, nomor 27 sekarang. 7 anggota sujud. Baik. Ketika kita sujud, ada 7 bagian tubuh kita yang menjadi tumpuan ketika melakukan sujud. 7 anggota tubuh. Dengan kata lain, 7 anggota tubuh ini menempel ke lantai ketika sujud. Dalilnya di mana? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadisnya 270. Nah, nih saya bacakan. Saya bawa kitabnya sebenarnya, Tirmidzi nomor 270. Yaitu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, langsung saya artikan saja, ada 7 anggota sujud. Yang pertama adalah kening dan hidung. Kening dan hidung, itu dihitung 1. Kening dan hidung. Yang kedua, yaitu tangan kanan. Telapak tangan kanan. Yang ketiga, telapak tangan kiri. Yang keempat, lutut kanan. Yang kelima, lutut kiri. Yang keenam, kaki kanan. Jari-jari kaki kanan. Yang ketujuh, jari-jari kaki kiri. Para ulama berbeda pendapat mengenai hidung. Sah atau tidak orang sholat menempel hanya keningnya tanpa hidungnya. Ya. Hidung tidak menempel, hanya dahi saja, kening saja. Maka jawaban Syekh Mustafa Al-Adawi dalam Mafatihul Fiqhi Fiddin halaman 73, bahwasanya hidung yang menempel ke lantai hukumnya sunnah. Sehingga bagi mereka yang tidak menempel ke lantai hidungnya, maka sholatnya tetap sah. Tidak batal sholatnya. Tidak, yaitu sholatnya dalam hal ini tidak batal. Sah sholatnya. Hanya tentunya yaitu kurang sempurna dari sisi pahala. Tapi sholatnya sah, tidak berdosa. Ya. Dan Nabi tidak mengatakan kecuali jika kamu pesek gitu, nggak ada. Ya, barusan disebut nggak ada. Ya, mau mancung mau pesek ya tetap ya. Tetapi kalau misalnya tidak mengapa. Ya, sholatnya sah. Baik, ini 7 anggota sujud. Yang tidak boleh Bapak Ibu. Nah, ini perhatikan. Ya, waktu itu saya sampaikan ini. Tolong diperhatikan. Yang tidak boleh itu adalah 7 anggota tubuh ini tidak menempel ke lantai salah satunya, tetapi bertopang ke tubuh yang lain. Nah, itu nggak sah sholatnya. Batal, nggak sah. Contoh, ketika kaki itu kan sujud itu kan jari kaki kanan, jari kaki kiri. Ternyata salah satu kakinya itu tidak menempel ke lantai, ternyata ditopangkan ke kaki berikutnya. Kan ada orang sujud itu anggap kedua telapak tangan saya ini kaki, itu ditopangkan begini. Nah, ketika sujud, entah sholatnya karena malas atau apa, ditopangkan. Nah, kecuali kalau terkondisikan, gatal, misalnya kaki satunya menggaruk begini, lain soal, terkondisikan. Ini enggak, ditopangkan gini. Nah, itu enggak sah. Nggak sah, sholatnya tidak sah. Karena yang sah 7 anggota tubuh menempel. Itu, yang seperti itu diperhatikan. Atau misalnya tangannya ini dia sujud menempel pada tangannya. Jadi begini, saya pernah melihat orang seperti ini sholat waktu di Masjidil Haram. Jadi dia mungkin karena sempitnya ya, sehingga dia nggak bisa begini, sempitnya. Waktu Ramadan soalnya, rame-ramenya, krodit-kroditnya. Jadi tangannya itu begini, lalu dia itu sujud, nempel ke tangannya. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh ini. Sehingga paling tidak kasih sedikit sekalipun itu mepet betul. Nah, jadi ini tidak menopang ke telapak tangannya, dahinya. Nah, itu nggak boleh. Asal. Ya. Jadi 7 anggota ini nempel ke bumi, bukan menempel ke anggota badan kita yang lain. Baik.
Ini yang perlu dipahami. Terus kemudian sekarang yang nomor 28, tata cara sujud. Bagaimana tata cara sujud berdasarkan dalil-dalil, diantaranya adalah 1, tata cara sujud. Ada 10 ini tata caranya. Tata cara sujud. Sujud yang benar ada 10. Yang pertama, kening dan hidung menempel ke lantai. Itu yang sempurna. Itu yang sempurna. Kalau hidung nggak nempel nggak apa-apa. Ini tadi sudah saya sampaikan. Yang sempurna, kening dan hidung menempel ke lantai. Baik, 1. Nomor 2, kedua tangan menempel ke lantai dan diletakkan sejajar dengan bahu. Bahu. Sejajar dengan bahu. Jadi ini kalau misalnya sujud, ini bahu, nah ini sejajar dengan bahu. Boleh seperti ini. Di mana dalilnya ini? Dalilnya adalah Tirmidzi nomor 270. Saya bacakan yang tadi kami sebutkan. Dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Dia berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wajabahatahu minal ardi. Oh, jelas sekali. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud menekan hidung dan dahi ke bumi, ditekan hidung dan dahi, ditekan ke bumi, menjauhkan dua tangan dari lambungnya, lambung dijauhkan, dan meletakkan dua telapak tangannya sejajar dengan dua bahu. Jadi boleh dua bahu. Boleh juga Nabi terkadang meletakkan kedua telapak tangannya setentang sejajar dengan kedua daun telinga. Boleh. Riwayatnya An-Nasai, nomornya 889. Jadi boleh seperti ini. Sujud, kedua telapak tangannya ini sejajar bahu, ini bahu. Ini riwayat Tirmidzi, boleh agak ke atas. Riwayat An-Nasai, agak atas. Nah ini, sejajar telinga. Boleh. Jadi silakan mau pilih riwayat yang mana? Tirmidzi atau An-Nasai. Dua-duanya sah, boleh diajarkan oleh Nabi. Boleh sejajar bahu, boleh sejajar daun telinga, kedua telinga. Terus yang ketiga, punggung lurus. Kedua lengan diangkat dan tidak menempel ke lantai. Lengan, itin lengan. Gak boleh menempel, sebagaimana layaknya anjing menselonjorkan kakinya. Gak boleh, harus diangkat dan lepas dari lambung. Ustadz, ini sholatnya perempuan juga. Nabi tidak pernah membedakan sholatnya laki-laki dan wanita. Nabi hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah kalian itu meliputi laki-laki dan wanita. Sehingga kalau ada sebagian wanita mengatakan, Ustadz, kalau wanita katanya yaitu sikunya itu ditempelkan ke rusuk. Kalau laki-laki itu agak diangkat. Enggak ada bedanya. Laki maupun wanita sholatnya sama, tidak ada beda. Baik, jadi punggung lurus. Ya, dalam hal ini. Sebab ada sholat itu kadang-kadang ketika sujud punggungnya tidak lurus. Tetapi punggungnya itu, jadi maksudnya lurus itu, kalau ini misalnya gambar orang ya, dari kepala ini, nah ini begini, punggung, nah ini terus lurus begini, ini terus kemudian kaki. Nah, sebab ada orang itu yang tidak lurus begini, punggungnya menempel yaitu dengan kakinya, mungkin karena sempitnya tempat. Nah itu kalau itu terkondisikan antara depan sama kita itu terlalu rapat sekali, sempit, sehingga kita yaitu tidak menegakkan pahanya tidak tegak, sehingga miringnya menuju ke kaki. Maka kalau terkondisikan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak terkondisikan harus tegak paha itu. Paha, punggung, lalu kemudian yaitu paha, pinggul, punggung, terus kepala. Jadi begini bentuknya. Nah, jadi bukan begini. Kira-kira bisa dibayangin Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Itu yang nomor 3. Dalilnya di mana? Dalilnya riwayat Muslim nomor 493, punggung lurus. Nomor 4, lengan atas dibuka sehingga jauh dari badan. Lengan atas itu sini, bahu. Nah, dibuka sehingga jauh dari badan. Jadi bukan nempel begini tapi begini. Nah, jauhkan.
Yang kelima, lutut menempel ke lantai. Nomor 5. Nomor 6, paha jauh dari perut. Loh, paha jauh dari perut. Sebab ada orang itu yang perutnya sama pahanya itu nempel. Yaitu tadi yang saya sampaikan. Mestinya tegak begini pahanya. Jadi paha jauh dari perut. Itu yang sempurna. Sebagaimana ulama berijma tentang disunahkannya hal ini. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Nailul Autar, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya melebarkan paha ketika sujud dan menjauhkan perut dari paha. Tidak ada khilaf dalam masalah ini, nggak ada perbedaan. Semua ulama sepakat, paha nggak boleh nempel dengan perut, jauh, jauh. Lalu yang ketujuh, jari-jari tangan dirapatkan, tidak direnggangkan dan diarahkan ke kiblat. Semuanya diarahkan ke kiblat. Nah, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dia menyebutkan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada dhamma asabi'ahu. Apabila Nabi sujud, beliau merapatkan jari-jarinya. Nah, diarahkan ke kiblat. Lalu yang nomor 8, jari-jari kaki mengarah ke arah kiblat. Jadi jari-jarinya itu ditekuk, diarahkan ke kiblat. Jadi bukan begini aja, ini jari kaki, bukan begini, tapi ditekuk begini, diarahkan ke kiblat. Bukan begini, tetapi diarahkan, ditekuk, nah, diarahkan ke kiblat. Nah, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ini dalilnya riwayat Bukhari nomor 828. Berikutnya nomor 9, kedua tumit dirapatkan. Ini kaki, telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. Seringkali kita lihat orang sholat itu direnggangkan begini. Yang benar, yang sesuai sunnah ditempelkan begini. Telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. Nah, seperti ini. Ada yang malu-malu, ya, mungkin baru belajar. Jadi cuman ujung jempolnya aja yang ketemu, kakinya begini. Nah, begini. Ini tumitnya, ini tumit. Ini jari-jari misalnya, atau dibalik gini aja, ya. Ini jari-jarinya, yang ini tumitnya. Jadi jari-jari ketemu begini. Mestinya itu begini. Nah, mestinya rapat begini, ya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah riwayat Muslim nomor 486 hadis Aisyah radhiyallahu anhuma. Qadamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Saya langsung artikan aja. Padahal sebelumnya beliau bersamaku di tempat tidur. Kemudian aku mendapati beliau sedang sujud. Dengan menempelkan dua tumitnya. Menghadapkan jari-jari kakinya ke kiblat. Dan inilah yang paling rajih. Pendapat yang paling argumentatif. Ya. Adapun Bapak Ibu, mohon maaf harus saya sampaikan. Sebagian ulama berpendapat disunahkan merenggangkan tumit. Mereka berdalil riwayat Abu Dawud nomornya 735. Ternyata sanadnya dhaif. Padahal kalau kita cek, bisa dicek Bapak Ibu, Abu Dawud nomor 75, keluar sanadnya dhaif. Dan ternyata isi matan hadisnya, bukan hanya sanadnya, tidak berbicara tentang masalah tumit. Justru berbicara masalah yaitu merenggangkan paha dengan perut. Bukan masalah tumit. Sehingga dalam hal ini tidak bisa dijadikan hujah. Oleh karena itu pendapat yang kuat adalah yaitu merapatkan telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. 29. Sudah masuk? 10 ya? 10 ya belum ya. Ya betul ya, 10 sekarang ya. Ya, jazakillah khair. Jazakunallah khairan. Baik, ibu-ibu sudah mengingatkan. Nomor 10. Jangan mengikat rambut dan menahan pakaian saat sholat. Jangan. Kecuali wanita. Wanita, karena rambut wanita ini adalah aurat, maka dia harus dikuncit, diikat. Boleh. Tetapi bagi laki-laki yang rambutnya panjang, jangan mengikat. Bahkan jangan menahan pakaian. Menahan pakaian itu gini. Mungkin dia lupa. Habis wudhu lupa. Nah, diwengkes apa ini? Wengkes ya. Nah, itu. Sehingga ketika sholat dalam keadaan seperti ini,
Ini nggak boleh. Atau mungkin dilipat bagus. Nggak boleh. Jangan. Biarkan aja. Biarkan aja. Kecuali kalau dari awal sudah lengan pendek. Beda lagi. Ya. Baik. Kalau lengan pendek masih diwekes juga. Waduh. Ya. Ini. Agak horor itu Bapak Ibu. Nah. Jadi dalilnya di mana? Bukhari nomornya 815. Saya bacakan. Jadi kata Nabi, orang itu kalau rambutnya dikuncit, maka seperti orang yang tangannya terbelenggu ke belakang. Nah, seperti itu. Termasuk mereka yang suka melipat daripada, yaitu lengan bajunya. Ustadz, ini bukan lengan baju Ustadz yang diwingkis, celananya Ustadz. Celananya itu dilipat bagaimana? Maka dalam hal ini saya tidak mendapatkan keterangan adanya larangan, cuman yang lebih afdol adalah sebaiknya tidak dilipat, dipotong saja Bapak Ibu. Ya, sebaiknya sehingga tetap dalam keadaan cingkrang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, 10 tata cara sujud. Sekarang masuk poin 29. Bacaan sujud. Bacaannya sujud ini versinya ada 5 Bapak Ibu. Silakan boleh dipilih versi bacaannya. Ya. Versi yang pertama adalah riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, agak panjang ini ya. Kayaknya Bapak Ibu mungkin jarang baca yang ini ya, karena panjang. Riwayat Muslim bacaannya begini. Nabi SAW ketika sujud membaca, silakan boleh dipilih bacaan yang ini. Allahumma laka, Sahih Muslim nomor 771. Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallah ahsanul khaliqin. Nah itu. Jadi itu riwayat Muslim Bapak Ibu. Nah, masuk ya? Masuk Isa? Belum masuk Isa? Masuk ya? Baik, kita dengarkan dulu kumandang adzan Isa. Sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wasallam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-29, bacaan sujud. Bacaan sujud ada 5 versi. Versi yang pertama sudah kami sampaikan, riwayat Muslim nomor 771 dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Versi yang kedua Bapak Ibu. Versi yang kedua ini lebih ditekankan. Lebih ditekankan. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat Al-Quran. Bunyinya begini, versi yang kedua. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal. Bunyinya adalah doa ketika sujud. Sama seperti ruku. Ruku juga baca sama. Seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu riwayatnya Muslim nomor 484. Mungkin Bapak Ibu bertanya, di mana kok sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan firman Allah yang bunyinya begini? Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu. Surat apa ini kira-kira? Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, surat An-Nasr, surat nomor 110 ayat 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima taubat. Makanya bacaan ketika ruku atau sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah itu lebih sesuai. Dan ini yang paling ditekankan. Yang nomor 3, versi ketiga agak pendek. Yaitu riwayatnya Muslim juga. Nomor 487. Bacaannya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya, subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Apa itu maknanya? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengan kata-kata subuhun itu menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kudusun membersihkan segala sifat yang tidak pantas disematkan kepada Sang Khalik. Nah itu. Terus ar-ruh ini malaikat Jibril, ya. Jadi di dalam doa ini luar biasa. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Artinya maha suci, maha kudus, Rabb para malaikat dan ar-ruh Jibril. Jibril itu kan nama lainnya banyak Bapak Ibu. Nama lainnya malaikat Jibril itu adalah 1 Jibril. Yang kedua ar-ruh. Yang ketiga Ruhul Kudus. Yang nomor 4 Ruhul Amin. Itu semuanya ada dalam Al-Quran. Nama-nama lain malaikat Jibril. Jadi ini menunjukkan doa ini luar biasa. Versi yang nomor 4 adalah Subhanadil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Adhamah. Nah itu riwayatnya Abu Dawud. Terakhir, mungkin semuanya pakai yang ini, riwayat Abu Dawud, yaitu bacaan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la. Boleh ditambah wa bihamdi? Boleh. Ada yang mengatakan boleh. Jadi cukup subhana rabbiyal a'la boleh. Atau ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Wallahu a'lam wa bisawab. Saya cukupkan sampai poin 29. Adapun poin yang ke-30, cara bangkit dari sujud, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Satu bocoran saja, mungkin ibu-ibu terutama, yaitu bocoran. Boleh enggak ketika sujud berdoa pakai bahasa selain bahasa Arab? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama berfatwa selama orang itu bisa menggunakan bahasa Arab, lebih baik pakai bahasa Arab. Tapi kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, maka sah ketika sujud menggunakan doa dalam bahasa Indonesia dan tidak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah fatwa dari Komite Tetap untuk Penelitian Islam dan Fatwa Arab Saudi. Naam, yaitu Fatwa Lajnah Daimah volume ke-24, fatwa nomor 5782. Tidak batal sholatnya, sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja. Kita tutup karena mendekati iqamah. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah.
Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.